kota yang berada di Jawa Tengah, Solo. Inilah persembahan dari kami. Badminton selalu ramai dikumpuli orang-orang. Tua, muda, gadis dan nyonya, asal timur dan barat. Mereka semua memuaskan diri bermain badminton. Namun petang itu belum ada seorang pun yang datang, kecuali dua anak muda yang baru saja datang duduk sambil meminum teh. Kau kan terlambat? Iya kan, orang lain tuh nggak ada yang datang. Orang lain. Apakah tidak mengatur sopanan apabila kita duduk berdua di sinihan? Apakah boleh kita berhadapan dengan kita di atas meja dan tempat yang seperti ini? Apakah dia nggak melanggar kesempatan? Anakku sebagai orang Solo seharusnya mau mengerti bagaimana pandangan orang lain terhadap kedua perempuan dan laki-laki. Sorry, kau sudah bilang berkali-kali, apalagi seorang ibu putra dan kau bang sabar. Sudah jadi ulangi lagi, berjalani saja. Hanafi lalu mengambil semua majalah di atas meja. Tak berapa lama kemudian, orang-orang pun berdatangan untuk bermain badminton. Setelah itu, semuanya menyudahi permainannya. Kori pun kembali ke rumahnya, begitu juga dengan Hanafi. Sesampainya Kori di rumah, ia pun lalu duduk untuk melepaskan penatnya. Tidak lupa, ia juga bertemu dengan ayahnya, yaitu Tuan Debuser. Hai Pak. Hai Korea. Sakti. Ini kan sudah dingin buat Pak, sorry kok tanya. Coba ini tanya. Menurut Kakak, perbedaan antara bangsa timur dan bangsa barat itu bagaimana? Pasti banyak kesamaan. Setiap kita pasti memiliki ibunya masing-masing. Tetapi jika hal ini bisa ditoleransi, tak masalah. Papa dan mama menyetujuinya. Kalau papa dan mama itu dianya yang bersabar. Bagaimana jika sekarang sebaliknya? Dianya merupakan bangsa timur dan perempuan yang bersabar. Apakah itu sangat berbeda? Oh, itu jelas berbeda. Itu akibat dari semua kita. Apa kamu menyatakan hal itu? Tidak papa, hanya kita saja. Jangan nanti. Ih, bukan. Tenang saja Pak. Sorry. Oh itu masih beda. Masih jauh dari hal-hal seperti itu. Namun, jika hal itu terjadi, Papa tidak setuju. Timur dengan timur, barat dengan barat. Sulit untuk bersatu. Apalagi perempuan barat seperti kamu dinikahkan oleh seorang bumi putra. Walaupun bumi putra itu adalah anak yang sering berkumpul dengan kaum kita. Papa benar, timur dengan timur dan barat dengan barat tidak bisa bersama-sama seperti aku dengan Nabi. Kalau itu bagaimana aku bisa bersama Nabi? Aku tahu, aku akan tidak melakukan. Dengan itu, aku akan memulai sungai dari awal lagi dan lupakan Nabi. Apa tidak kita boleh? Apakah kau benci Papa? Tidak, Papa adalah satu-satunya orang yang saya. Aku akan pergi jika Papa menyuruhnya. Jika itu membuatmu bahagia, Papa setuju. Kori pun membereskan barang-barangnya. Tak lupa, ia juga menulis surat yang akan dia berikannya kepada Hanafi dan dititipkannya kepada Sakti. Sakti! Tolong berikan ini kepada Buyung dan katakan padanya, berikan pada Tuhan. Sementara itu, di rumah yang sangat sederhana, terjadilah percakapan antara seorang ibu dan anaknya di kediamannya. Ya ampun Ibu. Kenapa? Ada apa, Nak? Sudah kusuma saya di lantai jalan kampungan lah Bu. Pinggang ibu pegel duduk di kursi, biarkan ibu duduk di sini. Itulah pasti kita lagi bisa maju. Jangan berkata seperti itu, Nafi. Ini kan sudah ada, sudah turun dilakukan orang kita. Terlalu banyak kerbau di bangsa ini. Aku tak mau bergaul dengan mereka. Hanafi, duduklah. Ada yang ingin disampaikan kepada kemarin, Tuan Bahu datang ke rumah. Dia ingin membicarakan sesuatu dengan kamu, tapi kamu tidak ada. Makanya dia
Aduh, gue tahu. Biasa aku berbilang beliau, memangnya ada apa? Begini nak, kau kan tahu Tuan Batu Air itu sudah sering sekali membantu kita. Kita banyak berhutang budi dengan dia. Iya, kan tahu. Jadi meskipun lagi hutang, kalau begitu, ya kan membayarkan sedikit. Bukan begitu nak, ini bukan utang uang, ini utang budi. Budi itu harus bayar, tidak sekali cuma uang. Kamu ingat anaknya Rafi'ah, gadis manis di desa ini. Ibu dan Tuan Batu Air sudah memutuskan untuk berkata dengan Rafi'ah. Mas, itu nggak salah kan? Ini kalau perempuan seperti Rafi'ah. Iya nak, Rafi'ah itu gadis manis dan baik dari keluarga terpandang kampung kita. Ukurannya sangat terjaga dan juga sopan hatinya. Bagaimana? Kalau Bu. Tuan Nafi. Ada apa, Bu? Ini ada surat dari Tidak, pergi sana. baik Tuan. Surat apa ini? Dengan rasa penasaran, Hanafi pun membuka surat tersebut, lalu membacanya. Sahabatku Hanafi, aku akan pergi ke Jakarta, tetapi aku tak tahu kapan pastinya aku akan pulang. Saat kamu sudah membaca surat ini, aku pasti sudah dalam perjalanan. Papa benar, timur adalah timur dan barat adalah barat. Tidak ada yang bisa menentukannya. Aku harap kamu mengerti. Terima kasih. Tentu sedih hatinya Hanafi. Ia tidak mampu melakukan apa-apa. Setelah Kori meninggalkan Hanafi, Hanafi pun lalu menuruti kata ibunya untuk menikahi Rafi'ah. Hanafi tidak bahagia atas pernikahannya itu, meskipun sudah berjalan 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Syafi'ah. Rumah tangga Hanafi bagaikan iman api dalam sekam. Puncak dari segala masalah yang terjadi adalah saat kawan-kawan Hanafi berdatangan ke rumahnya, yaitu Suzy dan Tuan Banu. Sekarang masuk. Buyung, Rafi'ah, ini rumah apa kuburan? Bentar ya, bentar. Sampaikan dengan omongan kalian. Maafkan aku, Han. Aku tidak dengar. Alasan? Jangan berkata seperti itu, Nafi. Istrimu sudah menyiapkan makanan rumah untuk kamu itu. Jadi, mereka menemukan aku. Kamu mana, Buyung? Ya Tuan, Tuan mau saya. Ya, tadi kapan sudah aku bilang, kalau tak mulai ini dulu. Tadi saya disuruh ada bermain Tuan. Ya, tidak, nanti sampai itu. Baik Tuan. Hanafi, coba kamu lihat. Mereka sudah sangat merepotkan. Hanafi, coba sekali-kali kamu menghargai istrimu ini. Astaga, lihatlah. Ada bumbu baru. Aku tidak menyangka Hanafi mau melakukan hal ini. Inilah pernikahanku. Tidak berbeda sama sekali. Mereka asik sekali berbincang-bincang, bahwa lupa waktu semakin petang. Hari sudah petang dan kami harus pulang. Oh, baiklah. Jalan. Akhirnya Hanafi pun mengantar tamunya keluar rumah. Setelah Hanafi mengantarkan tamunya keluar rumah, ia pun kembali memarahi istrinya, yaitu Rafi'ah. Rafi'ah, kau sangat memalukan. Maafkan aku, Kak. Jangan berkata seperti itu, Hanafi. Istrimu sudah sangat lelah menghadapi amarahmu itu. Iyalah, jangan bela dia terus. Jangan menyakiti hati istrimu terus, Hanafi. Aku mau dengan kalian berdua. Hanafi kemudian jalan keluar rumah. Tanpa ia sadari, ada beberapa anjing yang menggigitnya. Au! Dasar anjing gila. Hanafi, apa kamu baik-baik saja? Semua ini karena ibu. Hanafi, anakku. Apa kamu baik-baik saja? Ini semua salah anakku seperti ini. Tidak, Bu. Ini hanya sebuah percakapan. Baik, kita bawa pulang. Coba kamu. Baiklah. Setelah mempertimbangkan kondisi Hanafi yang parah dan hal lainnya, Hanafi pun harus dirujukan ke rumah sakit yang berada di Jakarta. Keberangkatan Hanafi ke Jakarta suatu waktu terpaksa
Singkat cerita, setelah pertemuan pada hari itu, mereka kembali menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, keluarga Hanafi yang berada di Solo menunggu kepulangannya dengan sabar. Ibu, jangan menyediakan makanan banyak-banyak. Siapa yang mau makan nanti? Tapi akan berpuasa. Gak tenang nanti ibu kalau main makan. Tapi sayang Bu, Hanafi kan masih di Jakarta. Tapi dia akan tetap berpuasa sampai Hanafi pulang. Ibu tahu puasa sudah bermanfaat. Pahala datang. Tapi lihatlah jadi sakit saja. Benar Bu, badanku memang menjadi kurus sejak berpuasa. Tapi meskipun kurus, Rabia tetap sehat kok. Saat ibu dan Rabia sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Buyut datang menghampiri mereka. Ya Bu, yuk. Makasih Bu. Tapi lupa dan banyak makan dari tahu sih. Ibu yang tercinta, sesungguhnya surat ini harus aku sampaikan kepada Rabia, tapi karena belum menentu pulang dari ibu, maka akan aku pulangkan. Ibu, sesampainya Hanafi di Jakarta, Hanafi bertemu dengan kawan lama, menawarkan pekerjaan di sini tentu dengan jabatan tinggi. Maka tanpa pikir panjang, Han langsung mengambil peluang itu. Selain itu, Han bertemu dengan Kori. Han menghabiskan beberapa waktu dengannya, dan Han kembali berjuang untuknya. Dan sekarang Han yakin untuk memutuskan untuk menikahi Kori, sahabat karib Han semasa kecil dulu. Juga Hanafi, pulangkan Rabia. Sia-sia bagi Rabia menunggu kepulanganku. Dan janganlah sekali-sekali bersedia datang ke Jakarta. Dan selagi Rabia masih muda, tentu masih bisa cari suami lagi. Carilah yang cocok dengannya dan lebih baik dari Han. Salam anakmu, Hanafi. Pada akhirnya, Hanafi dan Kori memutuskan untuk menikah. Setelah menikah dengan Hanafi, Hanafi pun mengganti warganegaraannya menjadi Eropa. Begitulah hidup Hanafi dan Kori yang sangat bahagia. Namun, lain hal dengan keadaan keluarga Hanafi yang berada di Solo. Di lain tempat, kehidupan rumah tangga Kori dan Hanafi tidak selamanya bersukaria. Kawan-kawan yang mengetahui pernikahan itu mulai menjauhi diri dari mereka. Di satu pihak, Hanafi menjadi angkuh dan dia dianggap tidak menghargai bangsanya sendiri. Namun di pihak lain, Kori dianggap menjauhkan dirinya dari pergaulan bangsanya. Puncaknya, terjadilah kesalahpahaman yang mengakibatkan pernikahan mereka itu di depan gerbang perceraian. Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Kamu punya pria lain kan? Iya kan? Kamu menuduhku? Lebih dari menuduh. Baiklah, aku temukan semua bukti dan saksi kita. Bawa ke pengadilan. Apa yang salah? Karena semua itu sepertimu. Tunjukkan siapa ada wanita Eropa yang menjatuhkan harga diri yang laki seperti ini. Setelah pertengkaran hebat itu, Kori pergi dari rumah selama berhari-hari. Hanafi pun menyesal akan perbuatannya kepada Kori. Ia merasa bersalah dengan Kori, penyesalan yang sangat mendalam. Pergilah Hanafi mencari Kori. Selama bermalam-malam, akhirnya Hanafi pun menemukan Kori. Kori tinggal di rumah seorang nyonya Eropa yang bernama Nyonya Vandamo di Semarang. Namun keadaan Kori tidak seperti yang Hanafi kira. Iya, tunggu sebentar. Permisi. Iya, silakan keluar. Apa yang ingin pandangu? Oh iya benar, ada keperluan apa? Saya ingin mencari istri saya, Koi. Ya Tuhan, akhirnya. Ada apa, Nyonya? Kori sedang mengalami sakit parah. Sekarang dia sedang di rumah sakit. Sebaiknya Tuhan masuk pergi saja ya ke rumah sakit. Semoga Kori hidup kesehatan dan juga panjang umur. Terima kasih, Nyonya. Dengan terburu-buru, Hanafi pun pergi ke rumah sakit. Sesampainya Hanafi di sebuah kamar, lalu ia pun dicegah oleh seorang dokter.
saya, Kori. Mas sebentar saja, sini menit saya. Tak lama Hanafi pun masuk di dalam ruangannya. Dengan cepat ia menggenggam tangan Kori. Kori, aku datang menjemputmu. Langsung pulang, Kori. Kita pulang bersama. Tidak, Kori. Ayo kita mulai hidup baru. Tidak, Kori, bangun Kori, aku tidak bisa tolongmu. Kori, Mister, dokter. Sungguh malang, nyawa Kori tidak dapat terselamatkan. Kehendak Tuhan berkata lain. Hanafi pun merasa sangat terpukul atas kepergian istrinya. Ia menyesal atas segala perkataannya kepada Kori. Tetapi semua itu telah terjadi. Tidak ada yang bisa Hanafi lakukan lagi. Setelah itu, Hanafi memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya untuk menemui sang ibu. Pada malam itu, sesampainya ia di depan rumahnya dahulu, ia dikejutkan oleh seorang anak perempuan yang ada di hadapannya. Balon, ada balon. Buyung, ayo Buyung, aku mau beli balon itu. Iya, Safira. Mas, satunya berapa? 28 aja. Ya. Semuanya, Mas. Udah perak. Jadi uangnya sudah cukup. Ya, aku mau balon itu, Buyung, belikan itu. Tuan Hanafi, Buyung, sejak kapan Tuan Hanafi datang? Baru saja, kamu balon yang mana? Aku mau yang itu, Tuan. Balon yang pink satu. Ini balonnya. Terima kasih, Tuan. Tapi siapa Tuan? Aku orang baik. Tuan, percaya aku lah ya. Aku kan orang baik. Benar kak? Mana belas sekarang? Jadi sekarang ada di Jakarta, kata ibu. Aku tidak ke sana. Tiba-tiba Rabi'ah datang menghampiri mereka, lalu dengan segera ia menarik Syafi'ah untuk pergi. Apa yang kau lakukan, Syafi'ah? Ayo pergi dari sini. Rabia. Hanafi, Ibu, maafkan Hanafi, ibu yang menyesal. Hanafi, tidak apa-apa, Hanafi. Dan kamu menyadari kesalahan itu. Hanafi, ayo kita pulang. Keesokan harinya, Hanafi tidak dapat menemui Syafi'ah. Ternyata Rabi'ah membawanya pergi dan meninggalkan Hanafi bersama ibunya. Oleh karena itu, Hanafi tidak dapat kesempatan untuk menemui anaknya lagi. Malamnya nasib Hanafi. Tak lama Hanafi pun jatuh sakit karena masalah dan beban yang menimpanya. Semakin hari sakitnya semakin tambah parah, hingga suatu saat ibunya memanggil dokter ke rumahnya. Dokter, tolong anak saya, dia sakit keras. Iya, gua dengan sengaja. Baiklah, jangan berikan dia. Keadaan Hanafi tiba-tiba parah. Dari mulutnya keluar darah. Dokter pun berupaya untuk menyelamatkan Hanafi. Tapi sayang, dokter gagal menyelamatkan Hanafi. Hanafi, Ibu, Hanafi,